Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulita Sari, NPM 18110600475 dari Prodi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung akan menjelaskan mengenai model evaluasi kurikulum. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai model evaluasi kurikulum, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertiannya. Jadi yang pertama adalah pengertian dari evaluasi. Nah, evaluasi menurut Ali adalah suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, maupun hasil dari suatu program ataupun kebijakan. Sedangkan pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, pengertian evaluasi kurikulum yaitu serangkaian kegiatan terencana, sistematis, dan sistematik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi serta memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum. Kemudian, pengertian model evaluasi kurikulum adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan, dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model evaluasi kurikulum. Jadi, menurut Sujana dan Ibrahim, model evaluasi kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Measurement Evaluation Model, yang kedua ada Congruence Evaluation Model, yang ketiga ada Education System Evaluation Model, dan yang terakhir adalah Illumination Evaluation Model. Baiklah, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Measurement Evaluation Model. Nah, jadi model ini merupakan pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Nah, objek evaluasi dari model ini adalah dititik beratkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif dan juga dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif. Kemudian, pendekatan yang digunakan model ini sangat besar pengaruhnya terhadap berbagai kegiatan pendidikan seperti seleksi dan klasifikasi siswa, pemberian nilai di sekolah, dan kegiatan penelitian pendidikan. Nah, adapun pendekatannya yaitu yang pertama adalah menempatkan kedudukan setiap siswa dalam kelompoknya melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan hasil belajar antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan program atau metode pengajaran yang berbeda melalui analisis secara kuantitatif. Kemudian, yang ketiga yaitu teknik evaluasi yang digunakan, terutama tes yang disusun dalam bentuk objektif yang terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang reliabel dan juga valid. Nah, namun kekurangan dari model ini adalah model evaluasi ini hanya terbatas mengenai hasil belajar kognitif siswa. Padahal, hasil belajar kognitif bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan dari suatu kurikulum. Namun, kurikulum juga diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi pada diri siswa itu sendiri. Selanjutnya, model evaluasi yang kedua yaitu Congruence Evaluation Model. Jadi, model ini merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai, serta untuk melihat sejauh mana perubahan hasil belajar yang terjadi. Kemudian, objek dari evaluasi ini dititik beratkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan juga sikap.
Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi ini adalah berupa skor hasil tes. Kemudian dalam kegiatan evaluasinya, pendekatan yang digunakan yaitu yang pertama menggunakan prosedur pre and post assessment dengan menumpuh langkah-langkah pokok yaitu penegasan tujuan, pengembangan alat evaluasi, dan juga penggunaan hasil evaluasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu analisis hasil evaluasi dilakukan secara bagian demi bagian. Nah, yang ketiga yaitu teknik evaluasinya mencakup tes dan teknik-teknik evaluasi lain yang cocok untuk menilai berbagai jenis perilaku yang terkandung dalam tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu kurang menyetujui diadakannya evaluasi perbandingan antara dua atau lebih program. Lalu pelaksanaan evaluasi model ini terjadi pada saat kurikulum sudah selesai dilaksanakan. Nah, konsep ini menghubungkan kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Model evaluasi kurikulum yang selanjutnya yaitu Educational System Evaluation Model. Jadi model ini merupakan perbandingan antara performance dari setiap dimensi program dan juga kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Kemudian objek evaluasi yang digunakan mencakup input berupa bahan, rencana, dan juga peralatan, serta proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Nah, jenis data yang dikumpulkan yaitu berupa data objektif maupun data subjektif. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam model evaluasi ini yaitu membandingkan performance antara setiap dimensi program dengan kriteria internal. Kemudian yang kedua adalah membandingkan performance setiap dimensi program dan kriteria eksternal. Dan yang terakhir adalah teknik evaluasi mencakup observasi, wawancara, angket, maupun analisis dokumen. Model evaluasi ini menekankan pada peranan kriteria dalam proses evaluasi yang memberikan ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Tanpa kriteria ini kita tidak dapat menghasilkan suatu informasi yang menunjukkan ada atau tidaknya kesenjangan. Sedangkan informasi seperti inilah yang diharapkan dari hasil evaluasi. Sehubungan dengan ruang lingkup evaluasi, konsep ini mengemukakan tentang perlunya evaluasi dilakukan terhadap berbagai dimensi program. Tidak hanya hasil yang dicapai, tetapi juga input maupun proses yang dilakukan. Model selanjutnya yaitu Illumination of Evaluation Model. Jadi model ini merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan juga kelemahan program serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Nah, objek evaluasinya mencakup latar belakang dan juga perkembangan program, proses pelaksanaan, hasil belajar dan juga kesulitan yang dialami. Kemudian jenis data yang dikumpulkan umumnya berupa data subjektif, yaitu judgment data. Nah, pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan prosedur yang disebut progressive focusing dengan langkah-langkah pokok yaitu orientasi, kemudian pengamatan yang lebih terarah, dan analisis sebab akibat. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu bersifat kualitatif terbuka dan juga fleksibel efektif. Nah, pendekatan yang terakhir yaitu teknik evaluasinya mencakup observasi, wawancara, angket, analisis dokumen, dan bila diperlukan berupa tes. Kemudian konsep illumination ini menekankan pentingnya dilakukan evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum yang sedang berlangsung. Nah, konsep ini tidak menekankan pentingnya evaluasi terhadap bahan yang disusun dalam tahapan rencanaan. Dengan kata lain, evaluasi ini lebih berorientasi pada proses dan hasil yang dicapai oleh kurikulum yang bersangkutan. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai model evaluasi kurikulum. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Dan apabila terdapat kelebihan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.